Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Ibu Ratniati, Ibu Dani. Mohon maaf, terdengar apa tidak nggih suara saya? Oke, sudah terdengar nggih Ibu Ratniati suara kami? Sudah mulai. Sudah, Pak. Oke. Itu Ibu Catur Rahayu dan Ibu Rosmiati mungkin bisa itu berdekatan apa tidak nggih, Bu? Berdekatan nih. Jadi sama semua, Pak. Sama Ibu Catur Rahayu dan Ibu Rosmiati juga? Ya, berdekatan semua, ada semua. Oke. Berarti nanti ketika Ini Mbak Catur absen dulu. Oke, nanti soalnya di akhir nanti kita ada foto bareng, Bu, ya. Jadi kalau di HP kan ada screenshot, ini nanti di laptop juga bisa foto bareng lewat print screen laptop namanya, screenshotnya laptop. Biasanya di screenshot. Iya. Berarti di situ pakai satu audio saja ya, satu suara bisa semuanya sudah terdengar, nggih? Ya, siap. Oke, berarti sementara empat ibu-ibu, nggih? Nggih. Yang satu belum. Bagaimana Ibu Dewi, bisa dimulai sekarang? Oke. Kami mulai, nggih, ibu-ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini acara pengabdian ini nanti ini direkam ibu-ibu. Jadi sebagai laporan kami dosen kepada kampus ini direkam juga untuk suatu saat kalau ibu-ibu juga bisa lihat lagi bagaimana sih caranya dalam membuat minuman teh celup, bisa dilihat lagi dalam rekaman videonya, nanti kami upload ke YouTube. Nah, perkenalkan kami dari Program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Hari ini kami akan melakukan pengabdian dosen dengan tema pembuatan minuman celup dari bahan bunga telang dan rempah-rempah. Nah, pengabdian ini secara administrasi dilakukan oleh Ibu Dewi Amrih sebagai dosen THP-UPY dan saya sendiri Adi Sutakwa sebagai dosen THP-UPY juga, dan dibantu 3 pemateri lain yang juga dosen THP-UPY, ada Ibu Atika Nur Syarifah dan Ibu Lana Santika, kemudian ada juga Pak Suharman. Nah, sebelum kami mulai acara ini, kita akan mendengar sambutan dari Kepala Pengabdian Pengabdian Dosen THP ini. Ini kalau di layar terlihatnya namanya Prodi THP UPY. Ini Ibu Dewi namanya. Nanti yang presentasi kan ganti-ganti, tapi satu laptopnya, jadi nanti di layar dengan nama Prodi THP UPY ini. Baik, silakan Ibu Dewi Amrih bisa memberi sambutan untuk kelancaran acara ini. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari PKK Tegarrejo Desa Bawuran. Perkenalkan, saya Dewi Amrih, dosen program sarjana Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Saya dan tim pengabdian kebetulan dengan Pak Adi Sutakwa melakukan pengabdian di Dusun Tegarrejo dan dibantu oleh 3 pemateri
dari program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian. Di sini nanti kami akan memberikan materi dan juga beberapa informasi terkait produksi minuman telang rempah celup. Jadi nanti harapannya dari pengabdian ini, harapannya itu minuman ini menjadi inisiasi, tidak harus ini ibu-ibu. Jadi kami memberikan, gini loh Bu, dari telang rempah ini bisa dibikin minuman celup. Harapannya jadi oleh-oleh khas Tegalrejo, Bawuran. Di mana di Bawuran itu kan banyak objek wisata yang sedang berkembang. Harapannya tuh bisa jadi oleh-oleh kasana, ngoten Bu. Jadi nanti mungkin kami memberi materi dasar yang semoga bisa memberi wawasan dan pengetahuan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nanti ibu mau memproduksi olahan makanan lainnya bisa gitu. Mungkin begitu saja. Nanti ada beberapa materi dari Pak Suharman tentang pilihan bahan bakunya. Kemudian saya nanti tentang produksi minuman telang rempah celup. Kemudian ada dari Bulana Santika nanti tentang pengemasan. Jadi kemasan yang baik itu seperti apa, untuk makanan itu seperti apa, ngoten. Kemudian Bu Atika akan menyampaikan bagaimana jika Ibu produksi makanan untuk mengajukan izin usaha, ngoten. Kemudian Pak Adi nanti akan menyampaikan materi strategi pemasaran, ngoten Bu. Jadi harapannya dengan pengabdian kami ini menambah wawasan dan inisiatif ibu-ibu kalau mau membuat olahan makanan. Gitu Bu. Terima kasih. Semoga acaranya lancar. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk mempercepat waktu, kita akan langsung kepada materi pengabdian. Materi yang pertama, materi tentang pemilihan bahan baku bunga telang dan rempah yang nanti akan dibuat menjadi minuman celup. Materi ini nanti disampaikan oleh Bapak Suharman. Saya share screen dulu. Sudah terlihat, nggih? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak Sulman? Sudah. Oke, silakan bisa dilakukan presentasinya 5-10 menit saja agar padat waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut webinar secara virtual ini. Di kesempatan kali ini saya akan fokus membahas terkait dengan bahan baku produksi minuman telang rempah celup yang nanti bisa menjadi usaha ibu-ibu di Tegalrejo. Dan mohon maaf, ini kami lakukan secara virtual karena pandemi, jadi semoga ini tetap menambah wawasan ibu-ibu dan pengetahuan ibu-ibu. Ternyata bunga telang itu sangat memberikan manfaat kepada kita yang mengonsumsinya. Nah, di slide pertama ini, saya akan sedikit memberikan pengantar terkait dengan bunga telang. Mungkin ibu-ibu juga beberapa masih awam dengan keberadaan bunga telang. Nah, di sini bunga telang bisa dilihat, nggih, Bu, gambarnya cukup jelas. Dan di sini juga ada pohonnya, sehingga mungkin bisa ibu-ibu lebih mengenali seperti apa bentuk pohon bunga telang dan bunganya. Nah, jadi bunga telang ini itu termasuk tumbuhan monokotil, Bu. Jadi ini mempunyai banyak cukup jenis warna. Nah, salah satunya warna biru. Ada juga yang putih, ada juga yang coklat. Namun di sini kita fokus ke
bunga telang yang berwarna biru. Nah, kembang telang ini atau bunga telang ini tuh ternyata sudah lama Ibu dimanfaatkan sebagai obat tradisional di berbagai daerah, khususnya Indonesia. Dan dipercaya bahwa bunga telang ini dapat mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit. Sehingga beberapa daerah itu menjadikannya salah satu tanaman obat keluarga. Gitu. Next. Nah, sekarang kita ke potensi bunga telangnya, Bu. Nah, ini merupakan informasi yang cukup penting karena ternyata potensi bunga telang di Indonesia itu cukup besar karena sifat dari bunga telang ini mudah tumbuh di Indonesia dan tentunya aman untuk dikonsumsi, Ibu. Dan beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa biru dari bunga telang itu menunjukkan keberadaan antosianin. Nah, apa itu antosianin? Nah, antosianin itu, Ibu-ibu, senyawa yang berasal dari bunga telang yang diidentikan dengan warna biru atau yang biasa disebut juga antioksidan. Nah, inilah yang menjadikan bunga telang itu istimewa. Karena senyawa antioksidan atau bioaktifnya itu menjadi nilai fungsional tersendiri dari bunga telang. Nah, warna biru ini atau antosianin dari bunga telang itu, Bu, punya potensi yang sangat besar untuk kita jadikan pewarna alami pada bahan pangan atau bahan makanan. Bisa itu dalam bentuk minuman, kemudian makanan, karena warna yang ditampilkan dari bunga telang ini sangat menarik untuk konsumen, karena ini merupakan senyawa alami. Gitu. Next. Next, Mas Adi. Nah, lalu kemudian pemanfaatannya apa aja sih? Nah, ini yang menjadi tambahan pengetahuan buat ibu-ibu juga, bahwasanya manfaat bunga telang itu dari berbagai daerah. Saya sudah merangkum di sini ada 3 daerah. Pemanfaatan dari bunga telang itu salah satunya di daerah Bali, Sulawesi. Pemanfaatan, Mas, Sulawesi. Next, yang pemanfaatan, ya ini. Nah, Sulawesi Tengah juga itu sudah memanfaatkan bunga telang ini sejak lama. Mereka sering menjadikannya obat tradisional, kemudian juga menjadi hiasan, dan tentunya ini dilaporkan oleh beberapa peneliti, sehingga keberadaan bunga telang ini itu sudah benar-benar eksis di global, bahkan di Indonesia. Next. Halo, kok muka saya nggak kelihatan ya? Apakah suara saya kedengaran, Pak Adi? Dengeran. Oh ya. Nah, selanjutnya slide manfaat, Mas, tolong. Manfaat. Ya enggak? Di slide ketiga, Mas. Atau keempat. Nah, ini manfaat. Oke. Slide keempat. Oke. Nah, sekarang dari pemanfaatan kita membahas manfaat bunga telang, ibu-ibu. Nah, ini penting untuk kita sebagai calon ini wirausaha dengan basis bunga telang. Manfaatnya itu sudah dilaporkan dari berbagai penelitian, ibu-ibu. Khususnya di sini peneliti dari Indonesia juga atas nama Trianto 2016 menyebutkan bahwa bunga telang ini dapat mengobati mata merah, kemudian mata lelah, juga radang pada tenggorokan, penyakit kulit, kemudian gangguan urinaria, dan anti racun. Nah, sedangkan untuk penelitian Putri 2019 ini baru-baru saja dilakukan tahun kemarin publikasinya.
Dan dilaporkan bahwa tumbukan dari bunga telang yang telah ditumbuk itu dapat mengobati luka yang bernanah, sedangkan jika direbus dan dicampur dengan tumbuhan lainnya itu dapat mengobati keputihan. Nah, next. Nah, selanjutnya ini penelitian dari Raja Manikam juga melaporkan bahwa bunga telang itu bisa menjadi bisa menyembuhkan atau menjadi terapi yang baik untuk penyakit diabetes tipe 2. Nah, ini sudah dilakukan pengujian terhadap tikus yang sengaja dibuat diabetes dan itu terbukti ibu-ibu bahwa secara signifikan dapat menurunkan kadar glukosa serum dan meningkatkan berat badan tikus tersebut. Selanjutnya penelitian NEDA juga melaporkan bahwa bunga telang juga mengandung senyawa antiproliferasi yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Jadi itu beberapa manfaat dari bunga telang dan tentunya itu bisa menjadi informasi yang sangat baik buat ibu-ibu. Masih ada banyak lagi manfaat yang lain dan itu bisa kita ekspor. Next. Nah, ini kandungan antioksidan dari bunga telang ini, seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu, bahwa pigmen yang berwarna biru itu merupakan senyawa antioksidan, banyak seperti diantaranya flavonoid, kemudian karotenoid, dan betalain, dan ini merupakan semua senyawa antioksidan. Kemudian penggunaan ekstrak bunga telang ini juga dapat tidak mempengaruhi aroma dan cita rasa makanan, sehingga ketika ekstrak bunga telang kita tambahkan pada minuman atau makanan itu tidak akan mempengaruhi aroma dan cita rasa, sehingga zat yang terkandung di dalam bunga telang itu tetap bisa terlihat bagus dan memberikan efek positif terhadap kesehatan. Nah, kandungan antosianinnya juga sudah dilaporkan di sini cukup besar, yaitu 227,42 mg per kilogram. Nah, ini tambahan informasi. Next. Next. Ya. Nah, ini ke poin utama atau poin inti dari presentasi saya, ibu-ibu, tips pemilihan bahan baku telang. Nah, ini sudah beberapa poin yang sudah saya tampilkan di PPT ini. Yang pertama, ibu-ibu harus memastikan bahwa bunga telang itu dipetik di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena di pagi hari bunga telang itu masih dalam keadaan mekar dan terlihat segar. Ya, ibu-ibu. Jadi yang kedua itu tinggal kita memilih, kita mensortasi mana yang bunga telang atau kembang telang yang bagus. Itulah yang kemudian akan kita lakukan pencucian dan pengeringan. Juga ada dua cara sih ibu-ibu untuk bisa mendapatkan kembang telang kering yang cukup bagus, yaitu bisa melalui sinar matahari dan juga pengovenan juga bisa. Yang penting suhunya itu tidak lebih dari 50 derajat Celcius karena akan menghilangkan senyawa antioksidan dari bunga telang. Nah, yang keempat itu bunga telang yang kering itu kita bisa tandai dengan teksturnya yang mudah diremas dengan jari dan hancur. Itu sudah menandakan bahwa bunga telang itu kering. Nah, sehingga bunga telang itu yang kita sudah peroleh bisa kita seduh dengan minuman dan bisa kita inovasikan, entah itu bisa ditambahkan jeruk atau dan lain-lain, sehingga bisa menambah kenikmatan dari bunga telang. Next. Next, Mas. Ya, selanjutnya ada tambahan dari minuman telang tadi, rempah celup. Ini yang kedua, jahe. Jahe sudah sangat familiar. Jahe juga sudah sangat eksis di Indonesia dan manfaatnya juga saya pikir ibu-ibu sudah sangat mengetahui karena selain menyegarkan tubuh juga bisa menjaga kesehatan mulut, kemudian meningkatkan fungsi otak, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan tentunya itu sangat baik dalam menjaga kesehatan pencernaan kita, ibu-ibu.
Next. Nah, yang terakhir, sereh. Nah, sereh juga Ibu-Ibu, dari beberapa hasil penelitian sudah dilaporkan bahwa sereh ini juga memiliki senyawa yang baik, yang biasa disebut antioksidan, yang bisa mengurangi radikal bebas dalam tubuh. Sehingga ketiga komposisi ini bisa menjadi komponen utama atau komposisi yang tepat untuk bisa dijadikan produk minuman telang rempah celup. Nah, atau teh telang. Ini sangat potensial Ibu-Ibu karena kita punya kekuatan dari segi nilai fungsional dan juga manfaat dari kesehatan, sehingga Ibu-Ibu tidak perlu khawatir ketika mempunyai produk yang berbasis telang ini, itu kedepannya saya yakin insya Allah kalau bisa dijalani dengan baik dan pengetahuan yang baik, produknya tetap akan eksis dan menjadi identitas di Telang Rejo. Dan tentunya materi selanjutnya akan memperjelas lagi dari segi produksinya, kemudian pemasaran dan lain-lain. Nah, karena keterbatasan waktu Ibu-Ibu, jadi materi saya sangat sederhana, tetapi semoga ini bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan buat Ibu-Ibu. Semoga Ibu-Ibu selalu diberikan kemudahan menjalankan bisnis ini dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya kembalikan kepada Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Suharman atas materinya tentang pemilihan bahan baku, bunga telang, dan rempah. Nah, Ibu-Ibu, kami berikan waktu untuk bertanya sekitar 2-5 menit. Nanti setiap materi ada waktu bertanya 2-5 menit ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sekarang, tapi jika memang belum ada mungkin bisa disimpan dulu. Silakan Ibu-Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pemilihan bahan baku? Untuk mendapatkan bibitnya, Pak. Pembibitannya, mungkin kalau kita tanam sendiri itu. Ya, Ibu, saya ulang pertanyaannya ya. Cara mendapatkan bibit dan cara menanam bibit ya? Ya. Mungkin itu nanti akan disampaikan lebih detail di bagian materi produksi, Ibu-Ibu. Jadi ini kita materi pemilihan bahan baku, setelah ini ada materi produksi, nanti kita belajar bagaimana menanam bunga telang ini dan mengeringkan bunga telang. Seperti itu, nggih? Oke, kita lanjut ke yang kedua, nggih, materi produksi minuman rempah celup. Silahkan kepada Ibu Dewi. Saya akan share screen materinya. Sebentar, Ibu-Ibu. Oke, sudah terlihat nggih share screen saya? Ibu Dewi sudah terlihat? Baik, silakan Ibu Dewi bisa menyampaikan materi tentang proses produksi minuman telang rempah. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk pendahuluannya, tadi ada yang bertanya tentang masalah pembibitan. Sebenarnya nanti kalau bunga telang itu, Bu, ada bijinya. Jadi dia berbunga, terus nanti ada bijinya. Bijinya itu bisa dikeringkan, terus bisa untuk bibit lagi, Matan. Nah, salah satu cara biar bunga telangnya itu berbunga banyak, itu rajin dipangkas, ngaten nggih, Bu. Jadi diharapkan itu kayak apa ya, dibonsai, ngaten nggih. Jadi biar tidak kemana-mana, jadi
tanaman itu mau bunga ataupun buah, jika dia merasa terancam, jadi kalau dipotongin, nanti dia bisa menghasilkan bunga yang banyak. Nah, bunga itu nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arman, nanti dipetiknya setiap pagi hari, kemudian dijemur, nggak usah sampai sore, Ibu-Ibu. Jadi kalau proses penjemuran itu mungkin sampai siang aja, karena bunga telang ini gampang menyerap air, ngoten nggih, Bu. Jadi kadang kalau udah kering, kita menyimpannya tidak bagus, dia akan menyerap air lagi. Jadinya jadi bisa jamuran, ngoten. Jadi nanti mudah-mudahan dari kami bisa memberi bibitnya ke ibu-ibu di sana, bisa ditanam di Tegarejo, ngoten nggih, Bu. Nah, karena bunga telang ini budidayanya gampang nggih, Bu. Jadi dia itu gampang hidup, uripan ngeten. Jadi dia mudah hidup. Terus kalau misalnya dipanen setiap hari, jadi nanti Bu rajin pangkas dipanen, itu kalau dijual kering ya Bu, dijual kering 1 kilo kering itu bunga telang bisa di atas 1 juta loh Bu. Jadi potensial sekali jika kita bisa memanfaatkan bunga telang ini. Kemudian selain untuk makanan, pewarna makanan, ini bunga telang juga bisa, sekarang lagi ngetren ekoprint. Jadi bikin batik dari tanaman. Nah, salah satu pewarnanya bisa dari bunga telang juga. Ngoten. Ya, mungkin saya mulai aja untuk proses produksi minuman telang rempah. Jadi ini mungkin sebagai alternatif gitu ya, Bu. Kalau di Bantul itu terkenal dengan wedang uwuhnya yang warnanya merah dari secang. Nah, kemarin kita waktu sowan di Pak Lurah dapat informasi bahwa di Tegarejo itu sudah ada beberapa ibu yang memproduksi wedang secang, ngoten. Nah, kita mau menginisiasi, jadi ini awalan aja, bisa Ibu kembangkan sendiri, ngoten nggih, Bu. Bisa juga dari wedang uwuh itu secangnya diganti bunga telang nggih saged. Jadi bunga telang ini nggak ada rasanya. Jadi tawar tapi berwarna, ngoten. Next, Pak Adi. Nah, ini ada beberapa olahan makanan bunga telang, Ibu-ibu, yang sudah banyak orang memanfaatkannya. Salah satunya di situ ada minuman. Itu minuman ada yang warnanya biru sama yang warnanya keunguan. Nah, yang biru itu dari bunga telang, Ibu-ibu. Nah, bunga telang itu, minuman bunga telang, kalau diberi jeruk, perasan jeruk, ngaten, nanti warnanya berubah, jadi warnanya ungu, Bu. Cantik. Jadi beberapa resto sekarang itu ada yang bikin minumannya sepertinya berlapis. Ada yang biru sama ungu, padahal itu sebenarnya semua dari bunga telang. Cuman yang bagian atas mungkin ditambahkan jeruk gitu. Nah, terus sekarang sudah ada nasi yang warnanya biru, itu juga dari bunga telang. Jadi nanti bunga telangnya cukup diseduh dengan air panas untuk memasak nasinya, ngoten. Seperti kunyit nggih, Bu, kalau nasi kuning. Nah, ini nasi biru. Atau Ibu mau bikin olahan makanan lainnya yang berwarna biru saged dengan bunga telang ini. Jadi insya Allah manfaatnya luar biasa. Sudah warnanya cantik, antioksidannya tinggi yang baik untuk kesehatan. Jadi kalau sakit mata juga bisa, Bu. Tadi sudah disampaikan ya, manfaatnya banyak. Yang sakit mata itu dipakai, diseduh dengan air hangat-hangat, kemudian matanya direndam sebentar, insya Allah sembuh. Terus jika ada yang terganggu masa suburnya, jadi hormonalnya, itu bisa mengkonsumsi rutin dengan bunga telang ini. Gitu. Next.
Nah, untuk produksi minuman telang rempah celup ini, alat dan bahannya itu cuman sederhana, Bu. Jadi alatnya itu yang ada, yang dimiliki ibu-ibu. Cuman baskom itu cuman buat nyuci-nyuci, ngaten Bu. Nyuci-nyuci, terus nanti ada pisau buat motong-motong, talanan, terus tambir atau tampah cuman buat jemur. Kemudian kemasan celupnya, mungkin yang Ibu masih susah loh, ini kemasan celup itu udah ada yang jadi. Jadi kalau Ibu ngersake bikin produksi minuman telang rempah celup, nanti bisa pesen kemasan celupnya. Atau wedang uwohnya dibikin celup, nggih saged Ibu-Ibu. Cuman memang kalau untuk dibikin celup, itu sebaiknya tuh ukurannya kecil. Nggak sampai bubuk seperti tepung, tapi bisa di blender kasar, ngaten. Kemudian bahannya yang kami gunakan di sini ada 3 macam, bunga telang, serai, dan jahe. Next. Next. Nah, untuk proses pembuatannya juga simple, Bu. Dari bunga telang, jahe, serai itu dicuci, kemudian dikecilkan ukurannya, kemudian dikecilkan ukurannya itu proses pengeringannya lebih cepat. Jadi jahe kalau kita keringkan dalam bentuk utuh-utuh kan nanti keringnya lama nggih, Bu. Nah, kita potong-potong. Tapi pastikan waktu mencuci serai dan jahe itu udah benar-benar bersih, Bu. Jadi jahenya jangan sampai masih ada tanahnya. Karena kalau masih ada tanahnya nanti jadinya hitam kalau dikeringkan. Dan itu kalau bisa saja habis dikeringkan, dicuci, cuman warnanya jadi tetap hitam, ada tanahnya. Kemudian dikecilkan ukurannya, biar proses pengeringannya cepat. Dan kalau Ibu mengecilkannya sudah benar-benar kecil, nanti tinggal dimasukkan ke kemasannya. Tapi kalau waktu Ibu mengecilkan ukurannya itu masih cukup besar, jadi nanti habis dikeringkan bisa di blender kasar. Jadi di blender tapi nggak sampai halus, nggak sampai tepung ngaten. Terus nanti dikemas. Dikemas cuman dimasukkan ke kemasan celupnya itu, terus baru dimasukkan ke kemasan yang sekunder yang warna coklat kemarin. Nah, kemarin kami ngasih namanya Rejo, rempah Tegarrejo, ngaten nggih Bu. Dan artinya Rejo sendiri kan kalau nggak salah sugih nggih. Nah, harapannya nanti meningkatkan ekonomi di Dusun Tegarrejo, ngaten. Mungkin nanti ada video biar lebih jelas untuk proses produksinya. Baik, saya putarkan videonya, nggih. Sudah terlihat, nggih? Saya play videonya. Ora kono kok lan. Nah, ini dicuci ya, Bu. Bunga telangnya dicuci. Jadi, waktu dicuci nanti juga timbul warna biru. Tapi nggak apa-apa. Jadi, cuman dicuci menghilangkan debu-debu, ngaten ya, Bu. Kan di luar, ngaten. Ini nanti langsung diseduh aja. Kemudian serainya dikupas yang luar, yang kotor. Terus dicuci juga. Nah, ini jahenya, Bu. Jahenya waktu mencuci, pastikan bahwa sudah tidak ada tanahnya. Biasanya kalau kita beli segar itu, masih ada tanahnya, nggih, Bu. Itu disikat dulu, Bu. Disikat,
Kemudian baru dipotong-potong untuk serai sama jahenya. Dipotong-potongnya terserah Ibu mau bentuknya seperti apa. Ini tujuannya biar cepat kering. Dan kalau ukurannya sudah kecil, nanti bisa langsung dimasukkan ke kemasan celupnya. Nah, mungkin Ibu-ibu sudah biasa bikin minuman jahe, ngaten nggih? Minuman jahe itu enaknya kalau dibakar terus digeprek, ngaten nggih? Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu inisiatif lain gitu, Bu. Jadi mau dibikin ini dibakar dulu juga bisa, Bu. Dibakar biar aroma jahenya keluar. Baru nanti dijemur jadi kering. Itu baunya lebih aroma jahenya lebih keluar. Ini jahe. Kemudian nanti serainya juga dipotong-potong. Mau dipotong-potong bentuknya seperti apa, nggak apa-apa, nggak masalah, Bu. Kalau bisa sekecil mungkin, biar nanti dimasukkan ke kemasan celupnya lebih mudah. Nah, bunga telangnya dijemur. Dijemur di sinar matahari langsung, itu kurang lebih kalau bunga telang serai jahe itu sekitar 3-4 hari, bisa sampai 5 hari, Bu, tergantung panasnya. Atau bisa juga di oven, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arman, bisa di oven tapi api kecil, nonton ya, Bu. Suhunya cuma 50 atau 60 derajat. Jangan panas-panas, nanti jadinya mateng, telang mateng, nonton. Nah, dari setelah dijemur, nanti langsung bisa dimasukkan ke kemasan celupnya. Kemarin udah ada nggih, Bu, kemasan celupnya. Nah, itu nanti ada 2 benang nggih, Bu. Nanti kalau udah dimasukkan semua, ditarik salah satu benangnya, jadi biar panjang, kemudian diikat. Biar nggak tumpah. Nah, itu panjang, terus nanti di ujungnya diberi stiker, ngoten nggih, Bu. Yang kecil itu kemarin bisa dipotong, di stiker, jadi kados teh celup, ngoten. Terus nanti kalau sudah dimasukkan ke kemasan yang coklat itu, Bu. Nah, nanti di ujungnya, paling ujung itu disiler. Kemarin kami bawakan contoh silernya. Di ujungnya nanti disiler. Nah, nanti bukanya itu ada, di kemasannya itu ada titik-titiknya itu, nggih, Bu. Titik-titiknya itu kalau kita mau ada pembeli, mau beli, mau ngersake teh celupnya itu, bisa disobek atasnya. Nah, itu. Ada yang bentuknya kupu-kupu itu, Bu. Itu disobek kalau ngersake ngunjuk minumannya. Ngoten. Ini kemarin namanya cuman contoh nggih, Bu. Kalau Ibu dari di sana ngersake namanya beda, itu bisa. Kemarin rejo itu maksud kami itu rempah dari Tegarjo, ngaten nggih, rejo. Kebetulan juga artinya kan sae, ngaten, Bu. Nah, itu nggih, Bu. Gampil nggih, Bu. Wedang uwah nggih saged, Bu. Menawi Ibu ngersake wedang uwah didamel celup nggih saged. Semua bahannya nanti
dikecilkan ukurannya, saged di blender, dimasukkan situ di kemasan celup ngaten. Oke, next. Nah, ini kemarin kami menghitung untuk biaya produksinya, Bu. Untuk 100 gram, jika kita membeli bunga telangnya, itu 100 gram, 100 gram itu 150.000, Bu. Itu bukan 15.000. Mahal. Kemarin saya sempat beli 10 gram aja 15.000 yang segar. Jadi ini kalau 100 gram berarti 150.000. Nggih. Menawi Ibu kagungan piyambak bunga telangnya lebih murah. Kemudian jahe. Jahe itu di Bauran banyak ya, Bu. Jadi bisa dimanfaatkan, ditanami jahenya sama serainya. Gitu, murah. Kemasan celupnya, kemarin kita beli satu kemasan celup itu sekitar Rp300, Bu. Tapi kalau beli banyak bisa lebih murah. Kemudian ada kemasan sekunder yang warna coklat itu yang radi awes nggih, Bu. Kemarin beli satunya bisa 18.000. Jadi kalau dihitung-hitung dari hitungan kami nanti satu kemasan celup coklat next. Nah, satu kemasan coklat itu, Bu, itu biaya produksinya sekitar 18.000. Jadi nanti terserah ibu-ibu mau dijual berapa, mau dijual 20.000, insya Allah itu dengan 5 kemasan celup, 5 celupan itu murah nggih, Bu. Tidak jauh berbeda dengan wedang uwuh yang biasanya. Itu harapannya bisa nggih, wah ternyata bisa dibikin begini gitu. Nggak harus ini, Bu. Jadi harapannya ini sebagai biar ibu-ibu terinspirasi, ngaten nggih, Bu. Mungkin gitu aja, Bu, untuk produksi minuman telang rempah celupnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Dewi yang sudah menyampaikan materi tentang produksi telang rempah celup. Ibu-ibu silakan jika ingin bertanya, ada yang bingung, ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan sekarang. Ada waktu sekitar 5 menit. Monggo ibu-ibu. Untuk pengemasannya, kalau bunga telangnya satu kemasan teh celup ini, satu bunga aja. Satu kemasan coklat isinya 5, Bu. 5 celup. Jadi satu coklat itu kalau dijual paling murah 18.000. Mungkin itu, saya perjelas. Jadi mungkin maksud ibu-ibu dalam satu kemasan celup itu yang putih itu ada berapa bunga telang misalnya, ada berapa jahenya, ada berapa serainya, seperti itu. Bunga telangnya itu 5-8 bunga telang kering, Bu. Itu sudah biru, Bu, untuk 1 gelas. Terus nanti sama serainya. Jahe sama serai itu kalau ditimbangkan susah ya, Bu. Jadi dipakai sendok aja. Kalau ada sendok kecil, sendok teh, itu serai sama jahenya kalau ukurannya kecil sekitar setengah sendok. Itu sudah. Nanti dicoba dulu, Bu, sebelum dimasukkan ke kemasan coklatnya, Ibu bikin satu, dicobirin. Nah, nanti bisa berkreasi wah ini mau ditambah nopo terserah ibu-ibu ngaten. Kita cuman menginisiasi, oh ini bisa dibikin gini loh, Bu, gitu. Nah, kemarin kami nitip
jahe kering sama serai kering. Jadi biar Ibu bisa langsung coba. Cuman kemarin yang dibeli itu ukurannya besar-besar kan, Bu. Jadi mungkin bisa di blender kasar. Jadi nggak usah sampai bubuk. Nggak usah sampai jadi tepung, tapi di blender biar kecil, biar gampang dimasukkan. Kalau bunga telangnya tuh cukup 5-7 kuntum aja. Nggih, jelas nggih Ibu-ibu, monggo kalau Yang ada di blender pertanyaan. cuma, yang di blender cuma jahe sama serai. Ya. Pripun, sementara ada pertanyaan lagi atau kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu-ibu? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada materi dari Ibu Lana. Ibu Lana Santigana. Beliau adalah Kepala Program Sarjana THP UPY, akan menyampaikan materi tentang kemasan, materi tentang kemasan produk pangan. Silahkan Ibu Lana. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Mohon speakernya di on aja ya Bu, jadi biar terdengar responnya. Perkenalkan dulu, nama saya mungkin yang sudah ketemu saya hanya Bu Catur ya. Yang lainnya salam kenal, saya Lana Santigana. Oke, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang pengemasan dan penyimpanan. Jadi pengemasan itu bagaimana pengemasan secara keseluruhan, cuman nanti akan sedikit saya fokuskan ke produk kita. Kemudian bagaimana cara penyimpanannya. Hanya penyimpanan ini akan saya bahas sedikit saja. Oke, next. Nah, gambar apa Bu ini? Gambar teh ya. Nah, on aja nggak apa-apa Bu. Jadi ini gambar teh. Teh itu awalnya seperti ini, yang di tengah-tengah itu. Kemudian sering kita lihat teh itu dikemas secara kotak itu ya, kayak teh tang, ada teh apalagi ya, balap dan lain sebagainya. Karena kita konsumsi teh biasanya menyeduh dengan dimasukkan tehnya, seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, teh itu muncul kemasan teh celup. Ya kan Bu? Nah, itu lebih enak kalau kita, karena ukurannya lebih kecil, jadi ketika kita pengen mengkonsumsi, airnya nggak usah panas aja bisa merah. Beda dengan kalau kita pakai teh yang teh tang. Kalau airnya nggak panas, bisa merah nggak Bu? Nggak bisa ya. Jadi ini inovasi, hanya dikecilkan ukurannya saja, kemudian kita tinggal celup aja bisa mendapatkan warna yang bagus. Kemudian dikemas sama dengan yang punyanya, yang di bawahnya itu Ina Garuda juga punya produk teh, cuman dia dikemas sendiri-sendiri. Jadi persatu kayak teh poci juga yang kemasan premiumnya juga dikemas sendiri-sendiri. Itu nilainya menjadi lebih tinggi. Biasanya itu ditaruh di ruangan hotel kayak gitu biar bisa langsung dikonsumsi. Selanjutnya yang di gambar kiri nanti di gambar yang paling kiri itu ada teh botol. Pada akhirnya kita, masyarakat kita itu pengennya yang langsung diminum aja lah. Akhirnya ada teh botol, teh kotak ya yang dulu banyak sekali. Nah, itulah kemasan itu dapat disimpulkan dari sini, kemasan itu sangat menyesuaikan dengan produk yang diharapkan. Fungsi dari produknya dan bagaimana cara konsumsinya, itu perannya pengemasan ada di situ. Oke, next. Jadi dari penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa kemasan adalah pembungkus atau wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada barang yang dikemas.
dengan adanya kemasan, produk kita akan terjaga. Misal tadi, kalau kita wadahkan di minuman yang siap diminum di teh botol tadi ya, kita wadahkan di kertas gitu. Kertas yang bukan kotak teh kotak ya, kertas biasa kan nggak bisa, nggak sesuai. Jadi harus disesuaikan sehingga meminimalkan terjadi kerusakan. Enaknya kalau kita produknya teh ini itu tidak terlalu mudah mengalami kerusakan. Jadi kemasannya cukup pakai kertas saja itu sudah cukup. Beda dengan kalau produk kita adalah daging misal. Kita mau ngemas daging. Kemasan daging harus kita pikirkan sedemikian rupa. Nggak mungkin kan Bu pakai kertas untuk produk daging. Nah, itu juga harus menyesuaikan produknya. Jadi fungsinya dari kemasan di sini adalah untuk meminimalisasi adanya kerusakan. Atau ada lagi contohnya makanan ciki-ciki ya Bu. Ciki-ciki itu kemasannya menggembungkan ya. Yang katanya angin doang itu. Nah, itu kenapa harus kayak gitu? Itu aslinya ada di balik semua itu tuh ada manfaatnya. Jadi itu di dalamnya adalah angin dan tidak sembarangan angin. Tidak boleh asal angin dimasukkan kayak gitu terus bisa digunakan untuk ngemas, tidak. Karena kalau sembarangan angin bisa jadi malah bikin produknya melempem, snacknya melempem. Dan dengan kemasan menggembung kayak gitu, itu akan meminimalkan rusaknya produk atau ciki-cikian itu jadi remek. Kan kalau digembungkan jadi nggak remek ya, kayak gitu. Itulah fungsi kemasan. Oke, next. Ini dasar hukumnya, nanti bisa dibaca. Saya tidak akan membahas tentang dasar hukumnya. Oke, next. Jadi perlu nggak kemasan itu? Sangat penting ya. Tadi kayak misal tempe aja. Tempe itu zaman dulu kemasannya dari apa? Daun ya, daun jati. Kemudian sampai sekarang akhirnya jadi plastik. Itu selain menjadi lebih mudah, membantu kemudahan, terus informasi di kemasan juga dituliskan di situ. Kalau pakai daun, mana bisa ada tulisannya. Kayak gitu. Jadi kemasan itu sangat penting ya. Lanjut. Nah, ini daging. Kayak daging ini, kalau kita beli daging sekilo, berapa? Sekarang, misal 30 sekian ribu. So Good mengeluarkan daging yang dikemas dengan plastik, dimasukkan ke freezer. Harganya jadi berapa? 2 kali lipat. Kemudian Best Chicken juga, Best Chicken itu punya Suciati Salimar. Nah, itu dikemas kayak gini, dijualnya seperti ini, harganya juga naik. Selain harganya naik, kemasan juga akan membuat lebih tahan lama. Kalau kita beli di pasar, di plastiki gitu, misal siang, kita biarkan di kulkas yang bawah, pasti akan basi. Di luar gitu, pasti akan basi. Beda dengan yang dikemas, itu akan lebih lama. Walaupun kalau daging, sebagaimanapun juga tetap tidak bisa selama itu. Selain itu juga akan meningkatkan nilai jual dari produk. Harganya jauh lebih mahal tadi ya Bu. Dan kemasan ini juga akan menarik konsumen. Pasti yang dikemas itu di situ ada gambar-gambar yang menarik, di situ ada informasi digunakan sebaiknya kapan, cara menyimpannya kapan. Nah, itulah fungsinya kemasan. Oke, next. Ini salah satu juga contoh nih, Aqua. Kalau kita beli Aqua, harganya berapa? 3.000. Pernah lihat botol yang Aqua, Bu? Aqua yang di botol, ini biasanya masuk. Nah, di hotel ini harganya segini, Bu. Mau beli Aqua, 14.000. Air minum doang. Tapi karena kemasannya jadinya nilai jualnya naik. Jadi nggak usah takut produk kita itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mengemasnya dengan baik, itu nilainya juga akan meningkat. Next. Nah, ini juga, ini gambar telur asin, Bu. Telur asin biasanya belinya gimana? Cuma satuan ya, 3.000 kayak gitu. Nah, ini dikemas cantik seperti ini,
bisa jadi hantaran, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Jadi selain itu juga kalau kemasannya kayak gini, telur asin, gampang pecah enggak? Ini bisa, jadi ini terlindungi ya di gambar ini, terlindungi sehingga tidak mudah pecah. Ini bisa menjaga produk dari kerusakan ketika distribusi. Saya jualan telur asin, kemudian saya harus mengirim ke Jakarta. Kalau kita jualan biasa aja, apa bisa sampai Jakarta? Nggak akan. Tapi kalau kita kemas sedemikian rupa, menarik, dan bisa sampai kemana saja, kan dikirim nggak masalah kalau produknya kayak gini, dikemas seperti ini. Aman. Nah, kayak gitu fungsinya kemasan sangat banyak sekali ya, tapi desainnya juga harus menarik. Kemudian ada informasinya, benar dan jujur, tidak boleh berbohong. Jadi misal harusnya tulis apa, expirednya besok sebulan, tapi kita tulisnya 1 tahun, kayak gitu enggak boleh. Itu membuat konsumen tidak percaya, selain itu juga nanti bisa kena pasal. Next. Nah, ini tadi kejujuran tadi bisa ditunjukkan dengan adanya label pangan. Selalu ya, setiap makanan pasti ada labelnya, informasi dari produknya. Jadi setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam atau ditempelkan pada kemasan. Jadi harus ada labelnya ketika kita punya produk. Kalau di luar negeri, Bu, ketika kita mau jualan jajanan yang ready to eat, misal bikin apem atau dan lain sebagainya, itu tetap harus ada informasi dari produk. Tapi kalau di sini jualan apem, jualan kayak gitu ya udah ya, nggak usah dipakai apa, dikasih label informasi produk. Cuman ya harapannya nanti kedepannya Indonesia akan seperti itu. Jadi keamanan pangan konsumen itu terjaga. Jangan sampai nanti kasus keracunan makanan gara-gara makan lemper misal ternyata dagingnya sudah busuk dan lain sebagainya. Jadi informasi produk itu harus ditempelkan di label. Next. Nah, ini yang saya ambil contoh mie ya. Mie itu lengkap sekali. Di situ ada mereknya, jenis produknya, mie instan, kemudian nama produknya, mie goreng misal, kemudian nama produsen juga dituliskan. Saran penyajian juga harus ada, bagaimana cara mengkonsumsi. Di mie itu di belakang ya, sampai ada gambarnya direbus atau selanjutnya ditiriskan dan lain sebagainya, itu lengkap sekali. Dan penting juga diberi tanggal kadaluarsa dan kode produksi. Kemudian sertifikasi, kalau kita punya usaha sudah didaftarkan, nanti juga akan dibahas tentang apa, bagaimana cara mencari perizinan. Nah, itu penting sekali kita cantumkan di label biar konsumen percaya. Percayanya itu biasanya dari situ. Jadi nilai jualnya kita juga semakin naik. Kemudian informasi gizi itu juga perlu, di dalamnya terdapat kandungan apa dan lain sebagainya. Kemudian call center, ada komposisi juga penting. Jadi yang paling next. Nah, ini nama produk, Bu, pemilihan. Kenapa nama produk itu sangat penting sekali dan harus paling ada, tadi udah dijelaskan ya, Bu, memilihnya. Kami sih berpikiran untuk gimana kalau Rejo selain artinya yang bagus, kemudian kepanjangannya juga cocok kayak gitu, kita harus memikirkan nama produknya. Kenapa? Karena harus itu paling eye catching. Jadi orang itu pasti akan membaca, misal nih contohnya adem sari. Bikin adem gitu ya. Orang berpikirnya langsung, oh itu bikin adem gitu. Jadi menghilangkan panas dalam dan lain sebagainya. Jadi harus mudah diingat, kemudian menarik, eye catching, mudah ringkas, jangan sampai panjang-panjang, atau sebagai bentuk harapan tadi, sebagai bentuk doa seperti Rejo tadi, artinya juga sebuah doa ya, biar cepat sugih gitu. Kayak gitu. Tapi itu hanya masukan dari kami, tidak harus produknya nanti itu, jika ibu-ibu pengen memproduksi bisa dengan nama lain, nanti kita bisa cetakkan ke
untuk label yang lainnya, untuk namanya. Untuk yang lainnya itu bisa menyesuaikan nanti untuk komposisi itu insya Allah sudah kami sesuaikan, kecuali ibu-ibu tadi pengen bikin nyoba produk apa ya, wedang woh. Nah, itu komposisinya harus kita ganti. Terus fotonya juga mungkin diganti seperti itu. Jadi harus ada komposisi dari produknya tersebut. Dan warna dan hurufnya harus menarik juga ya Bu, biar eye-catching tadi. Oke, selanjutnya tadi pas penjelasan tentang prosesnya itu Bu Dewi menjelaskan masukkan ke kemasan primer, kemasan sekunder, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya kemasan primer, kemasan sekunder? Nah, gambarannya seperti ini, Bu. Kemasan primer itu yang nempel langsung sama produknya. Yang paling berperan paling penting. Jadi, kalau di sini produk ini kaleng. Kalau di produk teh telang rempah telang celup, itu kemasan primernya yang kertasnya itu ya, yang dalamnya itu kan mengemas. Kemudian selanjutnya kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu yang membungkus, memiliki fungsi untuk memberi perlindungan terhadap kelompok kemasan primer. Jadi kardus yang kecil-kecil biasanya. Atau kalau teh tadi kemasan sekundernya yang plastiknya coklat itu ya Bu, yang kami kirim kemarin itu kemasan sekunder. Jadi untuk mengelompokkan dari kemasan primer. Misal isinya kan sepakat untuk diisi 5 misal. Kayak gitu, itu namanya kemasan sekunder. Selanjutnya kemasan tersier. Ini kalau biasanya untuk membantu proses distribusi. Dapat pesanan ibu-ibu teh rejo, dapat telang rejo, dapat pesanan di Jakarta untuk dikirim 5 box kayak gitu. Nah, dalam satu box mungkin isinya ada 5 plastik yang coklat tadi, kemasan sekunder. Kan pasti kalau di box, nggak mungkin kalau kita ngirim ke Jakarta kok ngemasnya hanya dipakai yang itu kan tercecer, bisa nanti tercecer. Jadi harus dikemas. Jadi itu namanya kemasan tersier. Seperti itu. Next. Selanjutnya penyimpanan. Sedikit saya berikan tentang penyimpanan. Untuk penyimpanan bahan makanan yang tidak baik, terutama dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan. Adapun tata cara penyimpanan makanan yang baik menurut hygiene dan sanitasi, next. Seperti ini. Jadi penyimpanan itu juga sangat penting ya Bu. Kita bikin produk baik, kemudian sudah dikemas dengan baik, tapi kok nyimpennya salah, itu sama saja bohong. Jadi nanti di kita nyimpennya salah, kemudian kita berikan ke konsumen dengan posisi sebelumnya nyimpennya salah, itu pasti akan ketika sampai di konsumen, expirednya tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kadaluarsanya tidak sesuai. Nah, ini suhu yang paling titik kritisnya suhu itu macam-macam produk akan berbeda. Saya akan langsung fokus saja ke produk kering seperti produk kita telang rempah celup ini, itu paling cocok di suhu ruang biasa, tidak usah di kulkas, hanya disimpan di tempat yang kering. Baik, terima kasih. Seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan. Monggo Ibu-Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang kemasan? Masa expirednya sampai berapa lama ya Bu? Expirednya? Expired ya Bu? Oke. Jadi gini, untuk menentukan masa expired itu ada proses labnya. Harus dicek dulu. Jadi kita harus mencoba produk itu disimpan di tempat tertentu, nanti ada hitungannya. Itu rumusnya memang rumit. Cuman kalau kita produk kering seperti ini, dan ini nanti kalau kadar airnya itu Ibu ketika menjemur benar-benar kadar airnya sesuai dengan standar,
itu bisa sampai 6 bulan. Gitu. Cuman aslinya itu harus ada penelitiannya sih, Bu. Karena kita harus cek kadar airnya dulu nanti. Aman ketika nanti ini bikin produk, atau kita tuliskan 2-3 bulan seperti itu mungkin nggak masalah. Ya, secara umum itu expired-nya itu kurang lebih sama kayak produk teh juga, Bu. Jadi produk yang kering-kering. Kan bisa kalau teh. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi nanti untuk penentuan expired tergantung ibu-ibu bagaimana proses pengeringannya ya, Bu. Kami bisa nanti kami lihat seperti apa proses pengeringannya, karena memang kalau kita menggunakan sinar matahari itu tidak sebaik ketika kita menggunakan alat. Tuh, cuman ya karena ini masih memulai, nggak masalah pakai sinar matahari dulu. Oke, Ya. yang lain. Oh, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Karena memang potensi kerusakan dari bahan keringnya ini, kerusakannya nanti. Kaitannya itu sama jamur, Bu. Biasanya produk rempah seperti ini kalau dikeringkannya belum sempurna, belum kering benar, itu bisa-bisa jamuran, dan kita nggak bisa lihat itu jamurnya gitu. Kadang kayak kalau produk kering terus jamuran nggak kelihatan, padahal itu sudah rusak tuh. Makanya kita dalam pengeringan harus benar-benar kering. Ada lagi, Bu, pertanyaan? Sudah, Di? Ibu-ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya, akan disampaikan oleh Ibu Atika Nur Syarifah. Ibu Atika Nur Syarifah nanti akan membahas tentang perizinan produk pangan, Ibu-ibu. Bisa PIRT, bisa sertifikat halal MUI, bisa juga tentang BPOM. Saya share screen dulu. Silahkan Ibu Atika bisa masuk. Terima kasih dan atas waktunya, Pak Adi. Selamat pagi, Ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Atika. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang perizinan produk industri rumah tangga. Nah, dalam memulai suatu usaha, itu kita itu butuh kemampuan dalam mengolah produk-produk yang mau kita produksi. Selain itu juga kita butuh kemampuan dalam pemasaran atau marketingnya. Tetapi banyak usaha yang mempunyai skill bagus di dalam keduanya, tetapi usahanya itu tidak berjalan dengan lancar. Apa penyebabnya usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena produknya tidak laku di pasaran. Terus yang kedua itu si usahanya itu tidak memiliki jaringan pasar atau produknya ditolak oleh jaringan pasar. Hal itu dikarenakan usaha tersebut itu tidak memiliki izin usaha atau perizinan usaha ibu-ibu, mantan. Nah, karena tidak memiliki usaha itu, maka jaringan pasar biasanya tidak percaya dengan usaha yang kita miliki. Apakah usaha yang kita jalankan itu udah sesuai dengan standar atau bahan yang digunakan itu bagus atau tidak. Kalau sudah mendapatkan izin PIRT ini, maka jaringan pasar akan lebih percaya kepada usaha yang telah kita produksi, seperti itu. Nah, pentingnya perizinan produk industri ini diantaranya agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dari
lembaga-lembaga usaha yang lain, dan juga konsumen yang mau membeli produk-produk yang akan kita produksi, seperti itu. Nah, perizinan ini yang akan saya jelaskan ada 3 macam. Yang pertama adalah IUMK atau izin usaha mikro dan kecil, yang kedua adalah BPOM, dan yang ketiga adalah sertifikat halal. Nah, yang pertama adalah IUMK atau izin usaha mikro dan kecil. IUMK sendiri adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam berupa 1 lembar atau naskah IUMK. Nah, pentingnya IUMK ini agar usaha yang kita produksi, usaha yang kita dirikan ini mendapatkan pengakuan dari lembaga yang lain, sehingga kita bisa dipercaya menjalankan usaha yang kita dirikan dan bisa memproduksi produk yang kita produksi, seperti itu. Nah, gimana sih caranya mendapatkan UMK ini? Next, di. Nah, yang pertama itu kita harus mempersiapkan persyaratannya dulu, seperti surat pengantar dari RT atau RW, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian kartu keluarga, pas foto 2 lembar ukuran 4x6, kemudian nanti mengisi formulir. Formulir ini nanti kita dapatkan dari kelurahan. Setelah kita mendapatkan surat pengantar RT atau RW, nanti akan mengisi formulir seperti nama, nomor KTP, dan yang lain-lain sebagainya seperti yang ada di layar. Kemudian setelah kita mengurus semua persyaratan tersebut, nanti kita datang ke kantor kecamatan. Nanti dari kantor kecamatan akan mengurus syarat-syarat yang telah kita bawa ibu-ibu. Nah, dari kantor kecamatan jika menyetujui syarat-syarat yang sudah kita bawa, nanti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi kalau persyaratan yang kita bawa itu masih terdapat kekurangan, maka biasanya akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Nah, untuk dilengkapi syarat-syaratnya, kemudian diajukan kembali kepada kantor kecamatan. Nah, kalau sudah disetujui persyaratannya sudah lengkap, maka nanti akan diurus penerbitan dari IUMK dari kantor kecamatan. Nanti berupa naskah IUMK. Nah, jika naskah IUMK sudah terbit, maka kita bisa mendirikan usaha yang mau kita dirikan, seperti itu. Nah, selain naskah IUMK, ada juga kartu IUMK. Nah, kartu ini nanti bisa kita bawa ke mana-mana. Nah, seperti gambar di layar, kalau kartu IUMK itu seperti bentuknya kayak KTP, kalau naskah IUMK bentuknya seperti sertifikat, seperti itu. Balik lagi di sebelumnya. Nah, kalau untuk mendapatkan kartu IUMK tersebut, persyaratan yang dibutuhkan itu cuma 2, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi naskah IUMK yang sebelumnya sudah terbit dari kantor kecamatan tersebut. Next. Nah, selain dari kalau tadi kan berarti kita harus mengumpulkan syarat-syarat, kemudian kita harus ke kantor kecamatan, dilakukan secara offline. Nah, ada juga pengurusan IUMK ini secara online, di mana kita harus mengakses web dari IUMK ini, yaitu www.oss.go.id tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam website tersebut, ibu-ibu semua harus memiliki email yang bisa digunakan untuk mendaftar akun di dalam website OSS tersebut. Nanti kalau ibu-ibu sudah memiliki email, nanti masuk ke website OSS tersebut, kemudian nanti registrasi atau daftar. Nah, setelah daftar, nanti ibu-ibu bikin akun di dalam website
OSS tersebut. Nanti dari akun tersebut nanti ibu-ibu akan mengisi formulir seperti sebelumnya tadi, seperti nama, kemudian nama usaha, nama produk, kemudian alamat, nomor KTP, dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian biasanya dari website tersebut meminta upload atau mengunggah file-file yang ibu miliki, seperti misal scan dari KTP, diupload di dalam website tersebut. Kemudian scan dari pengantaran RT RW, kemudian scan kartu keluarga, dan yang lain-lain sebagainya. Nanti setelah semuanya diupload, nanti akan dilakukan pengurusan dari OSS dari perkoperasian. Kemudian setelah itu nanti akan terbit sertifikat dari IUMK tersebut. Next. Selanjutnya ada BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Setiap usaha makanan atau obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri itu wajib dan perlu mengurus adanya sertifikat BPOM agar nanti bisa berarti bahan-bahan dan produksi yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BPOM, sehingga kita berada di bawah naungan hukum. Jika nanti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita atau ingin menjatuhkan usaha kita, nanti kita bisa menjamin keamanan dari produk-produk yang kita produksi ini dengan adanya sertifikat BPOM tersebut. Nah, gimana sih Bu caranya pendaftaran produk pangan ke BPOM? Nah, pendaftaran di dalam pendaftaran sertifikat BPOM ini bisanya melalui online, yaitu e-registration di website BPOM, yaitu websitenya itu seperti yang ada di dalam layar, yaitu www.e-bpom.go.id. Next. Nah, gimana sih prosedur dari registrasi pangan olahan di BPOM tersebut? Nah, yang pertama seperti di pendaftaran online IUMK sebelumnya, jadi ibu-ibu semuanya harus memiliki email yang nanti bisa digunakan untuk mendaftarkan akun di dalam website BPOM. Nah, setelah itu nanti masuk ke websitenya, yaitu e-streptrack.pom.go.id. Nah, setelah itu nanti ibu register atau daftar menggunakan email yang ibu punya. Setelah itu, setelah nanti ibu sudah mendaftarkan di websitenya, kemudian nanti input data perusahaan atau pabrik atau usaha yang ibu dirikan, seperti keterangan dari usaha ibu-ibu, seperti nama usahanya apa, terus produk yang diproduksi itu apa, bahan-bahannya yang digunakan itu seperti apa aja, seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan dibutuhkan upload dokumen-dokumen di dalam website tersebut. Nah, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk bisa diupload ke website BPOM ini? Seperti yang pertama ada NPWP. Jadi sebelumnya ibu harus memiliki NPWP dulu. Jadi mengurus ke kantor pajak dulu. Kemudian NIB ini izin bangunan. Jadi usaha yang ibu dirikan itu tempat yang digunakan itu apakah sudah memiliki izin bangunannya atau belum. Nah, kemudian yang ketiga izin usaha. Izin usaha ini IUMK yang sebelumnya itu tadi Bu. Jadi kalau ibu sebelumnya sudah mendapatkan IUMK berarti sudah memiliki salah satu dokumen dari yang perlu diurus di dalam BPOM ini. Kemudian yang keempat, hasil audit sarana produksi atau rekomendasi Balai POM setempat. Jadi sebelum mendaftar registrasi ini, ibu berarti harus mengikuti audit dulu. Jadi kayak mengajukan audit untuk usaha ibu. Jadi dari BPOM nanti akan mendatangi usaha ibu untuk melihat bagaimana proses pengolahan
telang ini, kemudian apakah produk-produk yang digunakan sudah sesuai dengan standar atau tidak, kotor atau tidak, atau bersih dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah dari pihak BEM nanti ada yang datang ke tempat usaha, kemudian nanti akan dikeluarkan apakah usaha Ibu sudah sesuai dengan prosedur. Kalau sudah, Ibu Tika mandek ya? Adi, suaramu belum keluar, masih masih off. Halo, mohon maaf suara Ibu Atika ada gangguan sebentar ya Ibu-Ibu. Kami cek. Halo Ibu Atika, bisa mendengar suara saya? Bentar. Layarnya masih belum. Kalau suaranya sudah ada. Suaranya sudah jelas. Oh, saya loading. Halo. Halo, Ibu-ibu. Halo. Halo, suara saya terdengar, Bu? Maaf ya, Bu. Nah, selanjutnya tadi slide sebelumnya. Next, sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah dokumen-dokumen yang Ibu punya itu sudah diupload, kemudian tinggal tunggu verifikasi. Jika lolos nanti akan mendapatkan user ID sama password untuk proses registrasi selanjutnya. Next. Nah, untuk registrasi pangan olahan, yang pertama itu Ibu tadi kan udah mendapatkan ID sama passwordnya. Nanti masuk lagi ke websitenya strip registrasi pangan atau registrasi BTP itu. Kemudian login sesuai dengan ID sama password yang tadi sudah diberikan dari petugas. Nah, setelah itu tinggal input data lagi, Bu, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, input data sama upload dokumen yang sama lagi. Setelah itu nanti tinggal tunggu penerbitan dari surat perintah bayarnya. Nanti disuruh membayar sekian rupiah. Nah, setelah itu setelah itu nanti Ibu membayar sesuai dengan tagihannya, kemudian tinggal tunggu evaluasi dan verifikasi dari petugas. Setelah itu nanti akan turun nomor izin edar dari produk olahan yang Ibu buat, seperti itu. Next. Nah, untuk yang terakhir itu adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini penting di mana kita berada di Indonesia ya, Bu ya.
di Indonesia kan sebagian besar penduduknya itu beragama Muslim, sehingga kehalalan dari suatu produk itu sangat penting. Nah, fungsinya sertifikasi halal tersebut agar menjamin keamanan dari produk yang kita produksi, apakah dari bahan yang kita gunakan atau proses yang kita lakukan itu sesuai dengan standar dari kehalalan, sehingga nanti konsumen-konsumen yang Muslim terutama bisa lebih percaya dengan produk-produk yang akan kita hasilkan. Nah, cara untuk mendapatkan sertifikasi halal ini juga dilakukan secara online, Bu. Masuk ke dalam websitenya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dari Kementerian Agama, yaitu websitenya www.halal.go.id. Nah, untuk masuk ke dalam website tersebut sama seperti IUMK dan BPOM sebelumnya, jadi ibu-ibu harus memiliki alamat email, memiliki email dan password yang diingat, kemudian nanti masuk ke dalam website halal.go.id ini, kemudian ibu bisa mendaftar atau registrasi ke dalam website Kementerian Agama ini menggunakan alamat email dan password yang ibu punya sebelumnya. Setelah itu nanti setelah ibu mendaftar, next, dan mendapatkan akun di dalam website halal.go.id, ibu akan mengisi formulir lagi. Nah, seperti nanti mengisi data identitas diri ibu-ibu, identitas diri dari usaha yang ibu-ibu dirikan. Kemudian nanti setelah mengisi formulir, nanti akan dilakukan pemeriksaan dari pihak BPJPH-nya. Dokumen-dokumen yang ibu isi, kemudian yang ada beberapa file-file yang mungkin ibu upload juga dokumennya seperti di IUMK dan BPOM sebelumnya. Kemudian nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPJPH, nanti akan dari pihak BPJPH akan menetapkan usaha ibu-ibu apakah lolos atau tidak. Nah, setelah itu nanti dari pihak BPJPH akan melimpahkan dokumen ibu kepada LPH, nanti dari LPH nanti akan mendatangi usaha tempat ibu-ibu untuk melihat bagaimana produksinya, apakah dari bahan baku yang digunakan hingga produk akhir semuanya dilakukan tanpa adanya bahan-bahan najis atau bahan-bahan yang dilarang dan sesuai dengan standar kehalalan. Setelah itu nanti kalau dari pengujian LPH itu nanti usaha ibu-ibu sudah lolos, nanti akan turun fatwa dari MUI yang menetapkan bahwa usaha ibu-ibu itu sudah layak untuk mendapatkan sertifikat kehalalan. Setelah itu nanti akan turun surat dari BPJPH tentang sertifikat dari kehalalan dari usaha ibu. Next. Nah, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal ini, yang pertama adalah NIB, yaitu nanti ada NPWP, kemudian ada IUMK yang sebelumnya ibu urus itu, kemudian nama dan jenis produk yang ibu-ibu bikin, seperti nama usaha ibu itu apa, produknya namanya apa, seperti itu. Kemudian mengisi seperti bahan baku yang digunakan apa saja, apakah ada bahan tambahan, misal kayak ada tambahan gula atau ada tambahan garam dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian proses pengolahan dari produk telang ibu-ibu itu seperti apa, nanti diisi di dalam permohonan sertifikat tersebut. Kemudian dokumen lainnya seperti sistem manajemen dan yang lain-lain sebagainya seperti itu, Bu. Next. Nah, demikian tentang perizinan produk rumah tangga. Saya kembalikan lagi kepada Pak Adi. Silahkan. Monggo Ibu-Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan tentang perizinan produk rumah tangga, terutama untuk produk pangan. Silakan Ibu-Ibu.
Mikir ya Bu, ya Bu ya. Masih mikir cara gimana ngolahnya dulu ya Bu ya. Ya. Oke, tidak apa-apa Ibu-ibu. Memang ini kan kewajiban kami sebagai keilmuan kami di bidang pangan untuk menyampaikan dari hulu ke hilir, dari proses pemilihan bahan baku sampai perizinan, dan setelah ini juga saya akan menyampaikan materi pemasaran. Bagaimana jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami lanjutkan ke materi selanjutnya, nggih, Ibu-ibu? Baik, selanjutnya adalah materi terakhir dari saya sendiri, Adi Sutakwa. Saya akan menyampaikan tentang materi pemasaran produk telang rempah. Saya share screen, Ibu-ibu. Nah, sudah kelihatan nggih Ibu-ibu? Nah, kita akan belajar bersama tentang strategi pemasaran produk rempah celup. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ibu-ibu bersama kelompok ibu-ibu di situ. Ini kan sekarang ada 4 ibu-ibu. Nanti mungkin bisa bersama-sama dengan kelompok ibu-ibu yang lain untuk ikut membantu pemasaran. Nah, yang pertama ada direct selling, kedua ada partnership, ada online selling, ketiga, dan keempat ada delivery service. Nah, keempat strategi pemasaran ini akan saya bahas satu persatu. Nah, direct selling atau istilahnya penjualan langsung di toko ibu-ibu. Kemarin kan kita mampir ke rumah Ibu Catur nggih kemarin nggih. Nah, kemarin kalau tidak salah ada toko juga di situ. Nanti ini bisa juga diletakkan di toko, jadi di display, di apa ya namanya, ditunjukkan bahwa ini ada produk ibu-ibu berupa rempah telang celup. Nah, kalau di tempat ibu-ibu yang tidak ada tokonya, bisa juga memasang banner atau istilahnya MMT yang kecil atau sederhana bahwa di sini menjual produk telang rempah celup. Nah, ini yang dinamakan direct selling atau jual langsung di toko. Nah, penjualan langsung ini juga tidak terbatas hanya di toko ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimaksud toko, yang saya maksud toko di sini adalah toko yang dikelola sendiri ya. Nanti untuk toko kerjasama dititipkan di toko oleh-oleh misalnya, itu nanti akan saya bahas selanjutnya. Nah, yang dimaksud penjualan langsung, juga ibu-ibu bisa mengikuti pameran-pameran atau event-event kuliner biasanya. Biasanya dari pemerintah desa mendata ibu-ibu mungkin untuk diikutkan untuk acara event di mana, pameran kuliner di mana, seperti itu. Nah, ini misalnya foto yang saya cantumkan di sini, ini adalah dari Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul. Ada banyak produk, nggih, itu terlihat. Biasanya itu dari berbagai desa, dari berbagai produksi. Ini juga termasuk sebagai penjualan langsung. Nah, selain itu, ibu-ibu juga bisa memasang pop-up store atau istilahnya stand toko mini. Seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali toko-toko kecil jual ini ya ibu-ibu, minuman boba, minuman kopi susu dan seterusnya, itu menggunakan toko-toko kecil. Nah, ibu-ibu juga bisa menggunakan cara seperti ini. Misalkan di Car Free Day, bisa juga di Sunday Market UGM. Nah, cara-cara seperti ini yang dimaksud sebagai penjualan langsung. Tujuannya agar konsumen bisa melihat langsung produk kita, baik yang belum diseduh, yang dalam kemasan bisa melihat bahwa kemasan kita bagus, juga bisa melihat produk kita yang sudah diseduh. Misal kita sediakan produk yang versi hangat
dan versi dingin. Nah, nanti konsumen bisa lihat nih, oh enak yang hangat apa dingin nih. Kalau yang dingin kan mungkin ibu-ibu bisa dikemas di botol, dibawa dari rumah menggunakan apa namanya ice box gitu misalnya. Jadi nggak kejual nggak apa-apa, bisa dimasukkan ke kulkas lagi seperti itu. Itu contoh saja ibu-ibu. Nah, kemudian ini bisa juga ibu-ibu melakukan kerjasama dengan pusat oleh-oleh di Jogja. Biasanya turis-turis yang datang ke Jogja, baik itu turis lokal maupun turis internasional, mereka sangat tertarik pada produk-produk rumah tangga, terutama produk-produk yang handmade gitu, dikerjakan secara langsung oleh ibu-ibu dengan dedikasi dan cara pengerjaan yang baik dan dikemas dengan baik. Di toko oleh-oleh pasti akan menarik. Kok beda sendiri produk ini? Biasanya kan turis ke Jogja nyari bakpia, kemudian nyari gudeg. Tapi ini kok ada produk yang berbeda gitu, produk rempah celup dan tinggal siap celup seperti teh. Itu kan jadi apa ya, nilai tambah tersendiri untuk produk ibu-ibu. Ini bisa dikirimkan ke berbagai pusat oleh-oleh. Mungkin ibu-ibu punya kenalan yang dia punya kenalan lagi di pusat oleh-oleh, bisa dititipkan ke situ. Ini namanya partnership atau kerjasama. Nah, kemudian ibu-ibu juga bisa online selling, dijual secara online. Bisa di-share ke WhatsApp grup ke ibu-ibu, WhatsApp grup ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin ada grup sendiri, bapak-bapak misal sukanya kan ngeteh juga, kadang bapak-bapak suka teh, suka kopi, bisa di-share tuh ke grup bapak-bapak yang, atau juga biasanya kumpulan grup-grup apa namanya, grup pecinta burung sambil dengerin burung berkicau sambil ngeteh rempah rejo. Bisa juga bapak-bapak yang suka mancing sambil mancing, biasanya kan bapak-bapak sering tuh mancing, bisa juga diberikan sambil mancing sambil teh rejo seperti ini, minuman celup rejo. Itu bisa di grup-grup WhatsApp ibu-ibu. Nah, selain itu ibu juga bisa membuat sosial media seperti Instagram dan toko online seperti misalnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Nah, ibu-ibu ini kan pasti sudah sering melakukan pembelian di Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia. Bisa juga buat akun ibu-ibu di situ, dijual di situ. Nah, kemudian ada satu lagi cara yang bisa ibu-ibu lakukan adalah delivery service ibu-ibu. Bisa dengan GrabFood, bisa dengan GoFood, ada juga dengan misalnya satu lagi kalau yang baru itu ada Maxim atau anterin aja gitu. Bisa juga melakukan produk just tip, jasa titip. Jadi misal di Instagram jualan ibu-ibu nanti jasa titip bisa dikirimkan ke bandara gitu. Konsumen nunggu di bandara, ibu-ibu mengantar ke bandara, nanti ada biaya tambahannya, biaya transportasinya. Kemudian mohon maaf ini tulisannya kemarin belum luput saya edit, jadi masih membahas singkong goreng ya. Ini karena kemarin kita habis pengabdian juga di Dusun Sanan ibu-ibu. Tapi pada intinya ibu-ibu yang bisa dijual di GrabFood dan GoFood itu bisa produk mentah yang belum jadi dalam kemasan kemarin. Bisa juga produk yang sudah jadi seperti yang tadi saya bilang, bisa dikemas botol atau produk yang sudah jadi dikemas dengan kemasan minuman seperti gelas plastik seperti itu. Biasanya kan sekarang banyak juga jual di GrabFood dan GoFood jualannya minuman doang, minuman susu, kopi susu, ada minuman matcha, ada boba dan seterusnya. Nah,
Itu saja Ibu-Ibu singkat materi dari saya. Nanti jika Ibu-Ibu ingin ada yang ditanyakan, monggo silahkan, dan insya Allah kami seterusnya akan mendampingi Ibu-Ibu terus. Mau tanya kapanpun bisa tanya di grup WhatsApp Ibu-Ibu. Kami akan insya Allah selalu meluangkan waktu untuk bisa membimbing Ibu-Ibu, dan kami juga belajar sebagai ini masih muda-muda semua ya, jadi bisa dipanggil Mas dosen sama Mbak dosen. Monggo Ibu-Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Apa nih Bu? Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Ge? Nanti materi juga akan kami kirim ke Ibu berupa modul dan PowerPoint ini juga. Seperti itu. Nah, untuk penutup acara ini, kita akan ditutup oleh Ketua Program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian UPY. Silahkan Ibu Lana Santika mungkin ingin menyampaikan beberapa pesan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Dasawisma Kloron, Pedukuhan Tegalrejo atas partisipasinya ya Bu. Sudah mengosongkan gelasnya untuk kami isi. Semoga ilmu yang kami berikan itu bermanfaat buat ibu-ibu semuanya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta yang telah bersedia untuk berbagi ilmu kepada ibu-ibu. Semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan dari kegiatan ini, dan kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk kita bersilaturahim ya. Ini bukan akhir, jadi nanti masih ada kelanjutannya. Ibu-ibu bisa mencoba apa yang kami sampaikan tadi, kemudian nanti produknya juga akan, yang ibu coba akan kami evaluasi. Ibu-ibu bisa konsultasi lewat grup WhatsApp yang sudah kita bentuk, nanti dosen yang lainnya akan saya masukkan ke grup tersebut sehingga bisa langsung interaktif dengan Bapak Ibu dosen. Dan selain itu juga ini sebagai, selain untuk berbagi ilmu, ini juga ajang kami untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada program sarjana teknologi hasil pertanian di Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi mungkin kalau ada saudara, tetangga yang mau kuliah bisa masuk di teknologi hasil pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Kapro. Ibu-ibu, ini sebelum kita selesaikan Zoom meeting-nya, mungkin kita bisa foto bersama, Ge. Kalau mau senyum, boleh senyum, tapi kalau mau terlihat, Ge, maskernya dibuka. Kalau merasa canggung karena, Ge, udah apa-apa. Nah, Ge, sudah, biar wajahnya semuanya terlihat Ibu-ibu. Mungkin bisa di satunya HP-nya Ibu Rosmiati atau Ayu mungkin, biar bisa terlihat. Atau seperti ini saja. Nah, seperti ini saja, Ge. Monggo merapat Ibu-ibu, sudah terlihat semua Ge mukanya. Ini kalau acara seminar biasanya kan ada kita juga ada nih. Kita siap Ge Ibu-ibu? Senyum 1, 2, 3. Ya, sudah Bu. Tidak terasa Ge Bu. Tidak terasa, memang Ge seperti itu kalau di laptop.
Nanti foto-fotonya kami kirim juga ke ibu-ibu. Link videonya bisa juga, nanti link video di YouTube bisa juga lagi. Kami juga ibu-ibu bisa tanya di grup WhatsApp tentang apa, bingung tentang produksi ini, seperti itu. Ibu nanti ketika mencoba minta fotonya ya. Jadi difoto ketika apa proses mencobanya ibu-ibu, nanti bisa dikirim di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja. Baik, itu saja. Terima kasih banyak ibu-ibu. Kami sangat senang bisa sharing dengan ibu-ibu dan kami juga belajar banyak dari ibu-ibu. Semoga acara ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan untuk kami juga. Semoga diberi keberkahan bersama, guys. Semoga sehat selalu. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.